Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my channel and welcome to this new video. Di video kali ini gue mau sharing ke teman-teman semua produk-produk yang ada yang habis, ada yang keburu kadaluarsa, yang gue pakai, yang gue punya, dan gue kasih tahu ke kalian karena sekarang adalah CPNS. Ceritain semua produk-produk yang nyisa sedikit-sedikit. Oke, gue bakalan langsung aja, dan ini sudah dimasukin ke dalam kotak container seperti ini ya teman-teman. Dan yang pertama, ini yang paling penting banget, ini dari Remimpi Anti Hair Fall Promote Hair Growth. Jadi dia dipakai sama gua karena kemarin rambut gua parah banget. Ini buktinya, rontoknya parah banget. Ini cuma beberapa kali sampoan doang, dan kalaupun gue lagi diem terus diginiin udah pasti langsung rontok. Nah kalau sekarang udah alhamdulillah bener-bener improve banget, karena gue banyak juga pakai produk-produk lain selain dari produk Remimpi ini ya. Dari ini salah satunya yang bantu banget kondisi dari rambut gue itu nggak terlalu yang parah-parah banget rontoknya, tapi yang utamanya adalah vitamin yang mengandung zinc. Yang berikutnya ini dia, botolnya udah sampai kayak gini ya. Ini yang dari Akita Hachi. Ini gue beli di Kakafi teman-teman. Ini adalah effortlessly melts away makeup, soften sama soothes ya. Dia adalah gentle cleansing oil, dimana dia bener-bener enak banget, nyaman banget, tidak ada perih di mata gue. Dan intinya untuk ngebersihin makeup itu bener-bener sangat amat bersih. Dan sayang sekali pada saat gue ke Kakafi untuk beli ini, tapi ternyata dia untuk ukuran yang besar ini udah nggak ada ya. Jadi ya tidak gue beli lagi, dan gue sekarang lagi pakai cleansing balm dari merek lain ya. Ngomongin cleansing balm, ini gue juga punya yang dari ini apa sih namanya, Rose All Day ya. Ya benar, Rose All Day. Ini namanya Butter Begone Cleansing Balm. Dia ada 4 kali antioksidan cleanse sama vitamin E. Kalau menurut pendapat gue ya sosok aja ya teman-teman. Cuman yang gue komplain adalah dia isinya dikit banget tuh, cuma segini. Jadi bener-bener sekiutahnya, dan untuk bersihnya ya begitu aja, nggak terlalu bikin gua wow gitu, tapi ya cukup bisa membersihkan kulit wajah gua setelah penggunaan yang namanya foundation atau make up gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini dari Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence. Nah ini yang tadi yang gue bilang nyisa sedikit-sedikit, walaupun ini nyisanya banyak, masih 1 botol, dan kelupaan bahwa gue punya PHTE yang dari Essence ini, karena yang sebelumnya itu gue udah beli yang warna apa namanya, istilahnya event-eventnya itu yang baru-baru. Ini yang kadaluarsanya itu di tahun 2023 ya, nggak tahu kadaluarsa atau apa namanya, manufacture date ya. Cuman ya gue nggak pede aja pakainya, takutnya dia udah bulukan gitu tah ya. Nanti gue mungkin coba untuk cek lagi ya, karena di sini cuma ada 01/2023, jadi gue nggak berani pakai lagi. Dan intinya untuk Avoskin yang PHT ini bener-bener sangat amat bagus banget. Dia plumping my skin. Terus udah gitu kalau misalkan muka gue mulai geradakan dikarenakan kulit gue kan ada keringnya juga ya selain dari berminyak. Nah itu dia bisa ngurangin kondisi wajah gue yang beruntusan gitu teman-teman. Jadi bikin halus, bikin cakep, bikin plump yang dari Avoskin ini ya. Mungkin di luar sana udah nggak ada yang pakai ya, banyak sekali produk-produk baru yang istilahnya lebih booming gitu ya. Oke, sekarang ke Lux Creme. Ini yang Glow Getter Setting Spray, the best product ever. Dia bener-bener bisa dipakai walaupun di atas kulit wajah gue yang berminyak ya. Walaupun namanya Glow Getter, dia bikin tampilan wajah gue itu bener-bener sangat amat awet, tahan lama. Memang dia bukan jenis dari setting spray yang bikin matte wajah gua, tapi dia jadinya bagus banget, bener-bener halus, bener-bener cakep, dan sangat amat rekomendasi. Oke, next ini Luke Holy Perfecting Press Powder. Expiry date-nya jelas di sini tanggal 23 bulan 6 2023 ya, dan ini baru tuh kalian bisa lihat. Ya gimana ya? Udah kadaluarsa ya udah, dan banyak yang nyaranin juga, dibilang katanya kasih deh untuk mua yang pria jenazah. Gue udah coba untuk kontak ya teman-teman di luar sana yang istilahnya kayak pria jenazah gitu, tapi mereka kayaknya udah terlalu banyak yang ngasih. Jadi dia bilang mungkin bisa dikasih ke temen yang lain gitu kan. Ya udah, mungkin kalian ada yang kenal, please tulis komen di bawah nanti untuk
kayak yang produk-produk yang sudah expired, walaupun ini baru ya expirednya Juni kemarin, please tulis komen di bawah dan istilahnya kasih langsung alamatnya aja, nanti gue kirimin gitu ya, biar nggak lama-lama. Gila, lagi mulai panas ya teman-teman di sini. Jadi maaf banget, ini settingan cahayanya udah gue coba turunin, mudah-mudahan sih nggak terlalu terang ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Blush dari Wardah ini banyak banget ya teman-teman, dan sebagian udah gue kasihin, dan ini adalah satu dari produknya dan sudah kadaluarsa atau expired di 2024 Agustus ya, walaupun memang belum waktunya, tapi sudah gue masukin dan masukin ke dalam kotak yang expired atau yang udah nggak bakalan gue pakai lagi. Dan intinya gue suka banget produk ini walaupun pakainya nggak terlalu banyak, karena memang punya banyak produk, jadi nggak kepake sampai habis banget gitu ya teman-teman. Sorry banget ya, ini lightingnya naik turun karena ya menyesuaikan dengan cahaya dari alam ya. Oke, lanjut. Ini YOU Color Lens yang Smoky Rose ya, ini bagus banget, gue suka banget. Ini tuh gue beli bareng sama YOU Color Lens yang Art Shaping Brow Pomade. Nah, masih ada sampai bulan 9, dan ini pun sama sampai bulan 9. Untuk blushnya ini cakep ya, walaupun dia warnanya kayak deep banget gitu, gelap banget. Dan maaf kalau gue banyak lihat kesini karena gue harus memastikan bahwa ini tidak terlalu silo untuk kalian tonton ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang di luar sana suka nanya, kenapa sih selalu ngelihat ke kanan terus ya, harus mantau viewfinder ya teman-teman, karena gue kerja itu sendiri gitu kan. Oke, ini contoh dari warnanya ya, warnanya lumayan deep, tapi kalau dipakainya secukupnya aja itu sangat-sangat amat cantik ya, tinggal di blend aja. Dan harganya juga seperti kalian tahu sangat amat terjangkau ya, ini bagus banget, gue suka. Cuman ya itu dia sudah mau kadaluarsa. Dan begitu juga untuk YOU yang Art Brow Pomade, ini masih gue pakai sekarang, jadi gue simpan lagi di sini, belum waktunya untuk dibuang ya. Kalau untuk blush ini gue udah nggak pakai lagi karena banyak blush yang lainnya. Oke, next ke produk yang sangat amat kecil-kecil. Ke lipstick dulu, tadi habis makan dan gue tadi pakai ini dari Rare Beauty, sudah makan dan warnanya tetap keluar ya, juga langsung jadi pucat gitu. Oke, sorry banget kalau anjingnya berisik ya. Dan gue harus meneruskan videonya dikarenakan ini udah jam 4 sore tapi mataharinya masih begini ya. But anyway, lanjut lagi ke tadi. Ini yang dari Hasuemura, dia oil cleansing, bagus banget, terbaik. Dan satu begini ini bisa sampai 1 minggu, walaupun gue pakai full face, pakai sedikit udah cukup. Dia nggak berminyak, bener-bener ngebersihin dan nggak perih di mata. Ini sangat amat rekomendasi, walaupun ya memang harganya mahal gitu ya, gimana nggak rekomen ya. Oke, lanjut. Kemudian ini yang dari Kiehl's ya teman-teman, sengaja gue beli dia kecil-kecil gini supaya gue pada saat bepergian itu bisa bawa produknya skincare dan tidak bikin penuh kotak make up gua gitu, karena biasanya gue satuin skincare dengan make up udah di dalam satu box seperti ini, di dalam kotak make up seperti ini ya teman-teman. Dan harus pas supaya gue nggak terlalu banyak bawa barang selain baju gue gitu ya, makanya gue beli ini. Dan ini terbaik banget, dia ringan. Terus kalau setelah pakai ini gue pakai lagi make up itu nggak bikin dempul di bagian under eye, karena memang ini namanya eye cream ya teman-teman. Dan untuk efek dari manfaatnya yang dia janjikan gitu ya, dari kandungannya itu bener-bener dia plumping bagian under eye, tapi nggak yang bikin langsung hilang kerutan-kerutan di atas wajah gua gitu ya, karena mungkin ya pakainya aja baru segini gitu. Cuma nyaman banget pada saat gua pakai eye cream yang dari Kiehl's ini namanya adalah Super Multi Corrective Eye Opening Serum. Bagus banget, pokoknya rekomendasi ya teman-teman. Terus kemudian yang kecil-kecil lagi ya,
Next, ini gue dari Something. Ada Something yang niacinamide 5%, ada 10%, ada yang bakuchiol, sama hyaluronic advanced B5 serum. Ini semua adalah produk-produk yang menurut pendapat gue terbaik banget dari Something. Sengaja gue beli yang kecil-kecil gini ya, alasannya sama, karena gue pengen bisa bawa dia traveling. Karena kalau bawa satu botol gini, kalian bisa bayangin betapa beratnya ya teman-teman. Dan ini terbaik, baik hyaluronic acidnya, baik yang niacinamide-nya, begitu pula juga dengan produk-produk lainnya yang dari Something. Kalau menurut pendapat gue itu paling nyaman banget ya di atas kulit gue teman-teman. Nah, ini dua produk dari Suemura Unlimited Protective Moisture Primer. Ini sebenarnya primer tapi sudah ada SPF 50 PA+++, 3 kali plusnya. Dia itu mirip banget sama MAC Strobe Cream, jadi lebih ke apa namanya, bikin lembab di atas kulit wajah gua. Nah, kalau yang satu ini kayaknya gua nggak terlalu bisa ngerasain manfaatnya gimana dan sebenarnya apa yang dia berikan. Cuma gue pakai ini karena dia ada SPF-nya. Dan dikarenakan ini cuma tester ya teman-teman, jadi setelah habis ya gue nggak beli lagi, ya udah cukup aja gitu. Mendingan gue beli sunblock yang menurut pendapat gue masih bisa dibeli dan terjangkau harganya gitu ya. Oke, next ini dari Suemura lagi ya teman-teman. Ini masih lama gitu kan, expirednya Maret 2025. Terus yang ini juga masih belum kebuka juga. Pokoknya banyak banget apa namanya, hadiah-hadiah kecil yang dari Suemura ya, yang menurut pendapat gue ini oke juga gitu ya. Walaupun dia sekecil ini isinya ada 5 ml dan gue bisa pakai dia sampai 3-4 kali penggunaan. Dan ini adalah salah satu produk foundation yang menurut pendapat gue dia itu cair, pas dan enak banget pasti buat teman-teman di luar sana yang punya kulit kering tapi di atas kulit berminyak gua. Ini juga bener-bener bagus dan coveragenya terbaik banget, pokoknya the best. Ini kayaknya harus gue buang aja karena memang gue nggak pakai ya teman-teman. Dan please ditulis di komen di bawah buat teman-teman di luar sana yang kira-kiranya apa namanya, perlu ya produknya, dan itu udah gue kasih tahu dan udah gue ingetin bahwa memang ini produk-produk yang sudah tidak gue pakai. Ada yang sudah expired, ada yang belum gitu ya teman-teman. Oke, gue punya kurang lebih beberapa oil ya. Ini karena saking banyaknya produk yang gue punya, skincare, oil ini, oil itu segala macam. Gue punya yang dari Bio Beauty Lab Luxurious Facial Oil Serum, sama ini dari Studio Tropic juga masih banyak banget ya kan. Terus yang dari Skintific juga masih banyak banget. Intinya ini bisa bantu untuk bikin kulit kalian lebih lembab. Tapi mungkin buat teman-teman di luar sana yang kurang suka oil, kalian gak bakalan suka ini. Tapi biasanya dipakai kalau kulit wajah gua itu khususnya kering gitu ya, karena di bagian perimeter kulit gue ini kan dia kering, jadi suka ada ngelotek itu. Dan biasanya gue pakein di akhir banget pada malam hari setelah penggunaan moisturizer, langsung pakai ini. Bener-bener plump, bener-bener kayak apa ya istilahnya, untuk jerawat itu dia kering tapi tetap lembab. Itu dia yang bikin bingung ya dari keunggulan oil-oil yang gue pakai gitu ya teman-teman. Dan ini masih banyak banget karena gue pakai juga cuma sedikit ya, dan akhirnya ya harus menemui posisi dimana ya sudah tidak bisa lagi digunakan. Oke, ini ada La Roche-Posay yang Evaclav. Ini untuk serum atau lebih ke moisturizer ya teman-teman, untuk unclogging pores gitu ya. Jadi gue pakai ini banget, tapi tidak bisa dipakai kayak terus-terusan gitu. Kenapa? Dia ini bener-bener kayak tinggi, bikin iritasi kulit wajah gua ya teman-teman. Somehow dia keras banget gitu. Jadi gua nggak terlalu sering pakai ini. Cuma pada saat gua bener-bener ngebutuhin, pada saat gua sadar bahwa oke, waktunya gua unclog my pores, jadi gua pakai ini. Dan pastinya wajib banget pakai hyaluronic acid dan pelembab yang bener-bener fake atau tebel, yang bisa ngasih barrier ke kulit kita supaya tidak langsung iritasi, merah-merah, pecah-pecah gitu ya. Itu saran dari penggunaan untuk Evaclar yang dari La Roche-Posay ini teman-teman. Dan ini terbaik banget ya, gue suka banget dan gue
punya, bahkan sampai beli botol gedenya gitu loh teman-teman, bukan hanya botol kecil atau yang tube kayak gini, karena ini kan hadiah sebenarnya ya. Oke, terus kemudian ini masih tuh, ini Hyalu B5 Serum Concentrate, sama yang tadi gue bilang harus pakai hyaluronic acid. Dan ini yang dari La Roche-Posay, cuman somehow gue nggak tahu kenapa kalau untuk produk-produk dari La Roche-Posay itu kayaknya tinggi banget ya alkoholnya, jadi pada saat dipakai itu gue masih bisa cium bau alkoholnya. Makanya gue untuk produk-produk La Roche-Posay ini nggak terlalu sering pakai, makanya untuk kemasan atau botol besarnya itu masih awet, dan gue pakai kayaknya mungkin bisa 2 bulan sekali gitu. Sebulan sekali itu udah sering banget ya kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Oke, terus untuk apa lagi ya, ini ada di sini nggak sih? Oh iya. Ini kayaknya bakalan jadi semua produk skincare yang masih nyisa ya, belum habis gitu kan, yang gue sharing ke teman-teman. Dan ternyata setelah gue cek and recheck masih ada lagi satu begini ya, full. Dan kayaknya gue nggak bisa deh bikin videonya sekarang semuanya, karena takutnya videonya jadi lama, takutnya kalian bosen. Tapi kalau misalkan kalian penasaran ya untuk produk-produk apa lagi nih di dalam plastik ini, banyak sekali dan benar-benar sangat amat bermanfaat pastinya untuk kalian tahui gitu ya. Karena ya itu dia, kalau menurut pendapat gue produk itu bisa dirasain manfaatnya itu setelah semuanya itu udah habis gitu kan, udah bisa dilihat bener-bener sebenarnya kita cocok apa enggak sih. Karena honestly kalau untuk produk-produk skincare khususnya ya, menurut pendapat gue itu dia lumayan lama ya untuk penggunaannya. Jadi kalau habis satu botol atau satu jar gitu, paling enggak kalian udah bisa tahu manfaatnya ya, selain kalian pikir dia bakalan cocok atau sudah cocok atau belum gitu ya, jadi bisa beli lagi, atau ternyata tidak cocok jadi kalian bisa beli yang lain gitu. Kalau menurut pendapat gue seperti itu ya teman-teman, untuk video-video unboxing lagi, video-video empties seperti ini tuh manfaatnya seperti itu gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita stop dulu sampai di sini, nanti gue bakalan lanjutin lagi di CPNS part 2 untuk produk-produk yang ada di dalam plastik tadi. Jadi jangan kemana-mana, nanti balik lagi ke sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya.